Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana dari Prodi TRPL. Di sini saya akan membahas tentang materi set instruksi. Di sini ada pengertian set instruksi. Set instruksi itu kumpulan dari instruksi-instruksi berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU. Kemudian ada desain set instruksi. Desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek. Diantaranya adalah yang pertama itu kelengkapan set instruksi, yang kedua ortogonalitas atau sifat independensi instruksi, yang ketiga ada kompatibilitas. Nah, di sini juga ada instruksi types. Pertama ada data processing, yang kedua ada data storage atau main memory, yang ketiga ada data movement atau I/O, yang keempat ada program flow control. Ada juga jenis-jenis operand. Pertama ada arrays, kedua ada numbers, ketiga characters, dan keempat logical data. Berikutnya ada jumlah alamat, number of address. Salah satu cara tradisional untuk menggambarkan arsitektur prosesor adalah dengan melihat jumlah yang terkandung dalam setiap instruksinya. Jumlah alamat maksimum yang mungkin diperlukan dalam sebuah instruksi itu ada 4, yaitu 3 alamat, 2 alamat, 1 alamat, dan 0 alamat. Sini kita akan menyelesaikan dengan 3 alamat terlebih dahulu. Contohnya itu ada Y sama dengan A kurang B, C tambah D kali E. Nah, penjelasannya itu dengan 1 alamat dulu. Penjelasannya, load A ke alamat yang sama. Setelah itu subtract B dari alamat tersebut, A sama dengan A kurang B. Lalu load E ke alamat yang sama. Selanjutnya multiply D dengan alamat tersebut, E sama dengan D kali E. Lalu load C ke alamat yang sama, terus subtract hasil di atas dari C. C sama dengan C kurang E. Yang terakhir itu divide hasil dari langkah pertama dengan hasil langkah sebelumnya, itu Y sama dengan A atau garis miring C. Baru penyelesaian dengan 2 alamat itu A kurang B. A sama dengan A dikurang B. Kalau D kali E, D sama dengan D kali E. Sedangkan C kurang D kali E itu C sama dengan C kurang D. Sedangkan A kurang B bagi C kurang D kali E itu hasilnya Y sama dengan A bagi C. Sedangkan penyelesaian dengan 3 alamat, dia ada T1 sama dengan A kurang B, simpan hasil A kurang B ke T1. Lalu ada T2 sama dengan D kali E, simpan hasil D kali E ke T2. Baru itu ada T3 sama dengan C kurang T2, simpan hasil ke C kurang D kali E ke T3. Baru Y sama dengan T1 bagi T3, simpan hasil akhirnya ke Y. Perbandingan antara 3 alamat itu, 1 alamat lebih lambat karena perlu memuat dan menyimpan hasil di lokasi yang sama berkali-kali. Kalau 2 alamat lebih efisien daripada 1 alamat, tapi masih ada beberapa penggantian. Sedangkan 3 alamat adalah metode paling efisien karena hasil sementara dapat disimpan langsung tanpa menimpa operand. Mungkin itu saja materi set instruksi dari saya.
Terima kasih. Selamat malam.